Sukacita yang besar saat ini. Ada kemenangan yang besar bagi kami. Tetapku berkata Tuhan Yesus baik. Kira-kira bisa nggak? Apapun yang terjadi. Ya. Karena kalau cuma bersyukur pada waktu sehat, ya bukan orang Kristen pun banyak yang bisa, ya kan? Pas sehat, uangnya banyak, nggak kekurangan, tidak sakit-sakitan, semua orang bisa bersyukur, alhamdulillah, ya kan? Kalau orang Buddha amitabha, ya kan? Tapi bagi kita orang percaya, tuntutannya lebih daripada itu. Itu makanya firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan, tetapi apa? Menggenapi, bukan meniadakan, bukan menghapuskan, tetapi menggenapi. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, itu yang dilakukan Tuhan. Amin. Nah, kita akan baca di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Oke, sudah ketemu? Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ya, judulnya pengujian dan pencobaan. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Amin. Nah, jadi kalau kita mendalami firman Tuhan ini ada sesuatu rahasia yang luar biasa. Makanya saya tanya, kalau kita sakit, apakah kita bisa tetap bersukacita, tetap bersyukur, ya kan? Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti, ini seperti Ayub dan istrinya, ini berbeda, dua pandangan yang berbeda. Kalau istrinya melihat Ayub sengsara, dia jatuh miskin karena semua kepunyaannya, kekayaannya, binatang-binatang yang dipeliharanya. Ya, kekayaan itu kalau di sana memang berupa binatang. Jadi kalau punya lembu 1000, punya onta 1000, terus punya kambing domba 5.000 atau 10.000, wah itu namanya kaya, ya kan? Nah, terus tiba-tiba datanglah pencobaan itu. Nah, pencobaan itu datang memusnahkan segala miliknya, kekayaannya habis. Setelah kekayaannya habis, ternyata tidak cukup sampai di situ. Anak-anaknya yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, semuanya mati. Setelah semuanya mati, dia masih tetap bersyukur. Akhirnya apa? Dia sendiri sakit. Ya, kalau di
tertulis di kitab Ayub ini sampai korengan semua, banyak bara yang terjadi ini diizinkan untuk menguji. Tetapi yang perlu kita tahu, Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kekuatan kita. Ya, jadi kalau kita diuji nggak mungkin melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kita dikasih ujian itu berarti Tuhan melihat bahwa kita sanggup, kita bisa, kita kuat. Amin. Nah, jadi pencobaan ini datang dari, jangan berkata bahwa pencobaan datang dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri. Ya, ini ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi seperti Adam dan Hawa itu kan sudah mendengar firman Tuhan. Semua buah yang ada di seluruh taman ini boleh kamu makan, tetapi jangan sentuh yang di mana? Di tengah taman itu. Ya, di tengah taman ini jangan kamu makan. Karena saat kamu makan kamu pasti mati. Nah, baru iblis membuat tawaran, membuat iklan, ya kan? Nah, membuat iklan ini supaya lebih menarik, gitu kan? Nah, dia mendekati iblis dan mendekati Adam dan Hawa, iblisnya, dan membujuk dia. Bukankah Tuhan berkata bahwa kalau kamu makan buah ini kamu pasti mati? Gitu. Oh ya, perempuan ini nambahi ayatnya. Si Hawa ini menambah ayat di situ. Makanya firman Tuhan katakan jangan pernah menambahi atau mengurangi firman Tuhan setitik atau seiota pun. Karena barang siapa menambahi akan ditambahkan hukumannya, dan barang siapa mengurangi akan dikurangi berkatnya. Nah, ini Hawa menambahi ayatnya. Kalau ayatnya apa yang benar? Jangan kamu makan buah itu. Tetapi Hawa menambahkan jangan kamu raba dan kamu makan. Ditambahi jangan diraba pun jangan. Berarti kalau menurut ayatnya diraba boleh tapi jangan dimakan. Kalau cuma pegang boleh. Yang penting jangan sampai dimakan. Ya kan? Enggak ada larangan diraba. Tapi perempuan ini menambahkan satu kata gitu ya. Nah, jadi keinginan dari dirinya sendiri, wah iya ya, enak itu. Enak ya. Terus kelihatannya kok lebih nikmat dari semua buah yang ada ini. Akhirnya dicoba. Nah, iblis tambah membujuk lagi. Bukankah kalau Tuhan berfirman bahwa kamu tidak boleh makan buah ini, kalau kamu makan kamu pasti mati. Tetapi sebenarnya ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti apa? Seperti Allah, itu iming-imingnya. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, akhirnya lebih tertarik lagi. Akhirnya diambilnya, dimakan. Jadi pencobaan ini datangnya dari keinginan. Keinginan siapa? Ya diri sendiri dulu. Kalau iblis kan cuma kasih iklan aja. Orang ngasih iklan kita mau beli atau mau ngambil, ya terserah dia, ya kan. Kita nggak bisa menyalahkan iblis kasih iklan yang bagus-bagus itu tentang dosa ini. Karena banyak yang enak, semuanya bebas gitu kan. Nah, jangan lihat sekarangnya, nanti setelah iklan selesai kenyataannya baru tahu, ya kan. Ternyata di sana tempat penyiksaan kekal. Nah nih, jadi pencobaan ini datang dari iblis dan dari keinginan kita sendiri, gitu ya. Nah, terus kalau ini datang dari iblis, apa yang harus kita lakukan? Kalau datangnya dari iblis, ya kita minta perlindungan Tuhan. Itu cara menangannya, minta perlindungan Tuhan. Dan kita juga harus berusaha untuk memerangi, supaya bertahan. Karena kalau kita nyerah, ya seperti orang-orang bilang di agama lain, pencobaan datang dari Allah, ya kan? Pencobaannya datang dari Allah, akhirnya nyerah sajalah.
Nah ini yang salah ya, karena kita harusnya ya berserah bukan menyerah. Makanya ada lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi antara menyerah dan berserah itu beda. Ya kan, kalau menyerah ini menyerah dengan masalahnya. Kalau orang sudah sakit terus menyerah dengan penyakitnya, larinya kemana? Ya bisa masuk ke ya tempat apa? Rumah kekal, ya kan? Rumah kekal. Nah, jadi tidak akan menyerah walaupun apa yang terjadi, terus kita coba, kita berusaha. Nah, baru berserah, keputusan akhir itu tetap ada di tangan Tuhan. Gitu ya. Semua Tuhan yang menentukan gitu. Nah, terus dikatakan di sini ayat 17, ayat 16 dan 17, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah apa? Janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Sempat ada yang bertanya gini, yang bertanya cukup sulit dijawab. Kalau Tuhan itu menciptakan yang baik, percaya nggak kalau Tuhan itu menciptakan semuanya baik? Amin, percaya? Tetapi kenapa ada setan yang diciptakan? Setan ini jelas jahat. Kenapa diciptakan? Iya kan? Nah, ini nanti pelajarannya nanti yang itu ya, sulit. Maksudnya bukan ini, nanti lama. Nah, contoh yang gampang saja sekarang. Pernah lihat ulat bulu? Nah, ulat bulu ini gunanya untuk apa? Berguna enggak? Baik enggak dia? Enggak. Kalau dilihat tuh, kok iya ya, apa yang diciptakan Tuhan itu yang baik, tapi kenapa ada ulat bulu yang seperti itu? Kenapa bisa dikatakan semua ciptaan, semua pemberiannya itu baik? Kalau kita lihatnya sepintas kan, oh iya ya, ada ulat. Ulat ini sudah jelek, perusak lagi, ya kan? Perusak. Tetapi kita lihat, kenapa mesti ada ulat? Ulat menjadi kepompong terus menjadi apa? Kupu-kupu. Setelah jadi kupu-kupu, ini baru berguna. Gunanya apa? Untuk pengawinan bunga, ya kan? Mengawinkan bunga. Setelah bunga dikawinkan, akhirnya keluar buah. Petani tidak ada kupu-kupu, nggak ada pengawinan di bunga-bunga setiap tanaman. Kira-kira bisa buah enggak? Ya susah, ya kan? Itu gunanya. Kalau kita lihat ulatnya, wah jelek, mengerikan, menjijikkan. Apa gunanya? Ya memang waktu jadi ulat nggak berguna, tetapi setelah menjadi kupu-kupu dia berguna. Nah, kupu-kupu datangnya dari mana? Ya dari ulat. Kalau nggak ada ulat bisa ada kupu enggak? Nggak bisa. Ya kan? Jadi kalau di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Setiap pemberian yang baik, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini pernyataan-pernyataan Tuhan ini kadang-kadang sepertinya bertolak belakang dengan setiap keinginan daging kita. Masa orang dicobai suruh berbahagia, ya kan? Suruh tersenyum, kira-kira bisa enggak?
Berbahagia ini kan ada sukacita. Makanya berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia. Nah gini, kalau kita lihat kehidupan Yusuf, Yusuf ini kalau lihat langsung menjadi penguasanya. Siapa yang tidak pengen seperti Yusuf? Wah, saya pengen juga seperti Yusuf. Langsung menjadi orang yang berkuasa di Mesir, ya kan? Menjadi pembebas bangsanya dari bahaya kelaparan. Tapi kalau lihat prosesnya, ada yang mau kira-kira menjadi seperti Yusuf? Harus dibuang dulu, dimasukkan ke dalam sumur dulu. Setelah dimasukkan ke sumur, saudara-saudara bilang kalau dimasukkan ke sumur dia mati, kita dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nah terus gimana? Jual. Jadi kita nanti dapat uang. Diambil lagi. Ketika ada saudagar datang, nah, ditawarkan, ini ada budak yang cakep ini. Mau bayar berapa? Berani berapa? Dijual. Ya kan, setelah dijual, akhirnya sampai ke Potifar. Di Potifar menjadi orang yang dipercayai. Jadi orang yang dipercayai, dari budak sampai menjadi orang yang dipercayai. Setelah dipercayai, istrinya Potifar jatuh cinta ke dia. Dia tetap tahan uji, tetap tahan dengan pencobaan yang ada. Akhirnya apa? Difitnah, terus dimasukkan ke dalam penjara. Nah prosesnya ini berliku-liku di penjara. Di penjara lagi. Nah, siapa yang mau kayak gini? Tapi setelah semuanya selesai, barulah semuanya disadari bahwa semuanya ini untuk kebaikan. Amin. Apa yang terjadi ini semuanya untuk kebaikan kita. Semuanya. Ya. Jadi kita percaya setiap rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana yang baik. Amin. Jadi kalau Yusuf tidak dijual, Yusuf tidak masuk penjara, dia tidak mungkin menjadi pemimpin. Kalau Yusuf tidak menjadi pemimpin, bangsanya akan mati dalam kelaparan, keluarga besarnya semuanya akan mati dalam kelaparan. Ternyata semuanya untuk mendahului. Makanya sampai Yusuf keluarganya yang takut dia balas dendam, dia datang kepada Yusuf dan minta ampun. Terus Yusufnya berkata bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah merencanakan yang baik. Justru dengan itu keluarga kita terpelihara. Nah ini. Nah, jadi kita harus memiliki pemikiran seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota. Jadi kalau kita dicobai, diuji dan kita lulus, akan menerima mahkota, artinya hidupnya akan dimuliakan. Amin. Ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Nah, coba ucapan berbahagia yang lain. Kita coba. Nah, ini di Perjanjian Baru ini banyak sekali tentang berbahagialah. Nah ini khotbah tentang ucapan berbahagia di Matius 5 ayat 3 ya sampai 12. Ini saya bacakan karena ini agak banyak. Begini firman Tuhan, Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Siapa yang mau hidupnya miskin? Enggak ada, ya kan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, jadi dimaksud miskin artinya miskin ini identik dengan kekurangan, selalu kurang. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, ini selalu ada perasaan kurang, ya. Pengen terus, pengen lagi gitu. Nah ini makanya menjadi orang yang miskin ya.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau berduka cita di dunia ini, kita akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, terus ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena akan memiliki bumi. Amin. Artinya lemah lembut itu seperti apa? Lemah lembut ini mudah dibentuk dimanapun posisinya, dimanapun dia berada, ini selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan. Makanya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya memiliki bumi ini dimanapun ini merasa nyaman, orang akan dekat dengan kita gitu ya. Terus ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, nah, karena akan dipuaskan. Jadi orang yang puas dengan kebenaran ini akan ada sukacita yang besar, yang dahsyat, ya kan? Terus ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini di kitab Mazmur juga dijelaskan, orang yang suka memberi itu akan dilindungi dari ketika dia sakit, dia akan disembuhkan ketika sakit. Ini ya. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, yang memperhatikan orang lemah. Kalau di kitab Mazmur, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, karena saat dia sendiri lemah, saat dia sakit, Tuhan itu memperhatikan dan menyembuhkan. Amin. Jadi orang luar sana juga percaya kalau ada yang sakit terus suka berbagi ke yatim piatu, bersedekah gitu seperti ada tempat panti asuhan dan sebagainya gitu ya. Terus ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau orang yang suci hatinya ini murni, makanya dia bisa melihat Allah. Dalam segala sesuatu yang terjadi, bisa melihat Tuhan ada di dalamnya. Terus berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, artinya di dalam dirinya dipenuhi damai sejahtera. Ya, bukan yang mencari damai, ya kan? Kalau mencari damai itu artinya masih belum punya di dalam dirinya. Gitu ya. Membawa artinya di dalam dirinya ada damai. Di mana kita berada selalu mendamaikan. Nah. Terus ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, ini yang tidak gampang juga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Terus mati di kayu salib. Ya, murid-murid Yohanes itu sampai dibuang ke Pulau Patmos. Maksudnya dibuang di sana, tidak dikasih bekal apa-apa, dia harus kalau dibuang akhirnya akan mati secara perlahan, maksudnya seperti itu. Tetapi ternyata nggak mati, justru banyak menulis kitab Wahyu itu. Gitu ya. Terus Petrus harus mengalami disalib, dan dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia matinya kepalanya di bawah, ya kan? Nah ini. Jadi berbahagialah kamu karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya.
Jadi kalau kita mengalami itu, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita marah? Ya kan? Kalau difitnahkan oleh orang lain yang sesuatu yang jahat, apakah kita mesti marah? Apakah kita mesti bela diri? Ternyata firman Tuhan katakan, berbahagialah. Nah, ini contohnya seorang rasul, yaitu Rasul Petrus, ketika disesah, dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara, itu justru mereka hatinya berbunga-bunga, bersukacita. Itu anehnya. Nah, itu yang benar-benar sukacita yang dari Tuhan. Ada sukacita yang begitu besar. Nah, karena apa? Dia bilang seperti ini, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena namaku, karena roh kemuliaan itu ada padamu. Roh kemuliaan itu ada padamu. Ya. Jadi jangan kita mengalami penderitaan atau aniaya karena kesalahan kita. Tetapi baiklah kita kalau menderita ini benar-benar karena Tuhan, karena melayani Tuhan. Amin. Nah, kalau karena melayani Tuhan, Tuhan katakan berbahagia. Apalagi kita sampai lulus ujian, lulus dalam menghadapi setiap cobaan, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih mulia, yang lebih dahsyat. Ya. Ini. Jadi ini juga yang kita alami, saya sendiri ngalami gitu. Jadi bagaimana kalau kita ini dihimpit, dijepit, ya, terus ngalami ketidakadilan, Tuhan malah angkat kita, Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, jadi perkembangan Injil di seluruh dunia ini diawali dari aniaya. 120 murid ini tercerai-berai ke seluruh dunia, akhirnya berkembanglah Injil, gitu ya. Jadi Tuhan dimuliakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan dan semuanya dengan maksud baik. Amin.